Menghitung Hari. Ingat lagunya Krisdayanti yang diciptakan oleh Melly Goeslaw, Menghitung Hari. Demikian juga kita saat ini sedang menghitung hari untuk pergantian penguasa, untuk pergantian presiden. Saya pikir sebagian besar rakyat Indonesia memang sudah mengharapkan segera terjadi pergantian presiden di negeri yang kita cintai ini. Ya, hanya sebagian kecil lah, sepertiga mungkin paling banyak rakyat Indonesia yang menginginkan Pak Mulyono tetap berkuasa. Tapi berdasarkan konstitusi, jabatan presiden itu cuma 2 periode, meskipun yang bersangkutan sempat mau coba-coba untuk bertahan ya. Nah, tanggal 20 Oktober resmi terjadi pergantian presiden. Pak Prabowo akan segera dilantik. Setelah itu akan ada pengumuman kabinet. Cuma sayangnya yang kita dapat dari berbagai media sosial itu jumlah kementerian membengkak menjadi lebih dari 40 ya. Kenapa sampai membengkak begitu? Ya praktek akomodatif ya. Semua dirangkul. Apakah dengan banyaknya jumlah menteri, dengan membengkaknya organisasi kabinet itu akan menjadikan Indonesia tambah baik, rakyatnya tambah sejahtera? Saya pribadi sih tidak yakin ya. Malah yang pasti banyak terjadi pemborosan uang negara pada saat hutang kita sudah semakin menumpuk. Kemudian ekonomi kita juga menurut saya saat ini morat-marit, ya kan? Tambah lagi kabinet kita membengkak, jumlah menteri bertambah. Belum lagi kalau ada wakil-wakil menteri. Sementara mereka itu kan baik menteri maupun wakil menteri, para istri menteri itu kan pelayanannya VVIP. Kalau udah pelayanan VVIP udah pasti membutuhkan biaya besar. Duitnya dari mana? Ya kan, ya dari rakyat Indonesia. Dari mana? Dari hutang, dari APBN. Sementara hutang kita juga sudah bertambah. Gitu ya. Tapi yang pasti kita senanglah segera terjadi pergantian presiden. Rasanya 10 tahun sudah terlalu lama ya. Belum lagi banyak kebijakan-kebijakan yang menurut saya amat menyakiti rakyat Indonesia lah. Contohnya adalah soal real estate di ujung Jakarta sana dibangun oleh swasta kok dijadikan proyek strategis nasional. Karena dijadikan proyek strategis nasional, akhirnya dapat anggaran negara. Kan aneh. Ya. Proyek swasta, real estate untuk swasta, kok dijadikan proyek strategis nasional. Otomatis itu dapat anggaran negara. Karena anggaran negara dari mana? Dari rakyat. Rakyat dari pajak, hutang, pajak rakyat yang semakin mencekik. Dan hutang dari rakyat lagi, nanti rakyat yang harus bayar, kan aneh. Nah, belum lagi karena itu menjadi proyek strategis nasional, pihak developernya tentu mematok harga tanah rakyat itu dengan sangat murah. Menurut saya itu merusak keadilan. Ya, tanah rakyat ya di ujung-ujung Jakarta sanalah sampai Banten itu yang nilainya sudah 1 jutaan. Saya dapat informasi dari kawan-kawan di salah satu perguruan tinggi negeri Islam ya. Itu tanah yang udah 1 juta dipatok 100.000. Kan itu tidak adil. Nah, karena itu kita semua berharap kalau terjadi pergantian presiden ada perubahan lah. Masa developer real estate swasta dijadikan proyek strategis nasional. Mudah-mudahan presiden yang baru Pak Prabowo terbuka mata hatinya. Jadi merubah PSN menjadi ya proyek biasa aja gitu kan. Seperti itu. Dan harga pembelian
tanah oleh developer, ya jangan semurah gitu dong, kasihan rakyat. Seperti itu. Oke, kembali ke soal pergantian presiden. Jadi saya pribadi dan saya yakin kawan-kawan juga ingin pergantian presiden itu benar-benar segera terrealisir lah, ya kan? 10 tahun itu udah kelamaan, ya, kelamaan dengan kondisi ekonomi yang hanya menguntungkan orang-orang yang dekat dengan penguasa saja. Sektor real lihat ya, itu berantakan. Itu. Kemarin saya dapat informasi dari OECD, selama 10 tahun kurang sekali perubahan di bidang kualitas sumber daya manusia. Bayangkan 65% penduduk Indonesia pendidikannya SMP. 65% lah dari jumlah usia sekolah, usia penduduk Indonesia. Kemudian 35%, sekitar 30% SMA. Sisanya sarjana. Aduh, rendah sekali kan. Nah, ini bentuk kegagalan dari rejim, bahwa rejim selama berkuasa ya kurang memperhatikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini terlihat dari tingkat pendidikan saudara-saudara kita yang masih tetap rendah. Di kampus tempat saya ngajar, saya selalu sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, kalau saja penguasa-penguasa kita itu jujur, maka kawan-kawan, adik-adik mahasiswa itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh warga negara Jerman. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas dari SD sampai perguruan tinggi itu gratis. Ya, tidak harus bayar. Di kita bayar mahal, ya, bahkan perguruan tinggi negeri yang berkualitas seperti UI, ITB, UGM itu kan bayarnya mahal. Itu. Sementara di Malaysia, di Turki murah, pendidikannya berkualitas. Di Jerman malah gratis, ya. Di Indonesia, negara yang kaya raya, kita punya emas, punya nikel, punya batu bara, punya uranium, punya timah dan sebagainya. Kok pendidikan malah mahal, ya. Bahkan APBN 70%-nya berasal dari pajak. Mana itu hasil tambang? Kalau boleh mengutip pendapatnya mantan Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, kalau saja perusahaan tambang atau hasil tambang kita tidak dikorupsi, rakyat Indonesia itu bisa dapat 20 juta per tahun. Nah, kalau dapat 20 juta berarti pendidikan bisa gratis. Nah, kenyataannya kan tidak. Jangankan untuk rakyat Indonesia cash. Untuk APBN aja kita lebih banyak di sektor pajak. 70% dari APBN kita itu berasal dari pajak. Lalu hasil tambang kemana? Gitu kan? Nah, inilah yang bikin semua orang yang sadar akan pentingnya pemerintahan yang bersih, birokratis yang bersih, yang sadar akan pentingnya masa depan bangsa dan negara Indonesia, itu menyadari bahwa pemerintah perlu jujur, transparan, kan? Dan uang-uang hasil tambang itu dikembalikan ke negara, bukan dikorupsi atau dikuasai oleh cukong-cukong atau oleh oknum-oknum penguasa. Nah, jadi kawan-kawan, kembali tanggal 20 itu ya tinggal 9 hari lagi lah kita segera akan dapat presiden yang baru hasil pemilihan umum tahun 2024. Terlepas dari apakah pemilihannya itu curang atau bersih ya. Kenyataannya lembaga-lembaga negara sudah memutuskan bahwa presiden terpilih adalah Prabowo. Dan saya wakilnya tidak mau menyebut ya. Karena saya juga bukan apa-apa ya. Belum pantas dia jadi wakil presiden itu kan. Seperti itu. Kemudian tentu setelah pelantikan presiden akan diikuti oleh pelantikan menteri. Tadi saya sudah sampaikan ada sekitar
menurut informasi yang berada di media sosial ada sekitar 40 sampai 40 kabinet. Berarti akan ada 40 sampai 46 menteri. Ya. Itu besar banget gitu kan, dan belum tentu membuat Indonesia jauh lebih baik, lebih efisien. Yang pasti akan banyak terjadi pemborosan uang negara. Nah, tentu menjadi pertanyaan adalah apakah PKS akan dapat jatah menteri, ya kan? Apakah PKS akan dapat jatah menteri? Kalau informasi yang saya terima dari kawan-kawan pengurus DPP PKS, yang pasti PKS kemarin itu berkoalisi dengan Kim hanya di Pilkada DKI Jakarta. Soal di tataran nasional belum ada kesepakatan. Nah, tapi PKS sendiri itu kalau memang diminta berkoalisi, PKS siap. Kalau tidak, PKS tetap beroposisi. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo meminta tokoh-tokoh, kader-kader berkualitas dari PKS untuk jadi menteri, ya berarti benar PKS berkoalisi dengan kabinet ataupun dengan pemerintahan Prabowo. Apakah itu bagus? Ya sebetulnya sih gini, namanya negara sistem demokrasi harusnya ada check and balance. Ada eksekutif, ada legislatif. Nah, legislatif itu kan fungsinya mengawasi jalannya pemerintahan. Bagaimana legislatif bisa mengawasi dengan sebaik-baiknya pemerintahan kalau sebagian anggota partai politiknya juga menjadi menteri gitu. Nah, teman makan teman kan rasanya agak berat. Itu. Jadi seharusnya di kabinet Presiden Pak Prabowo pun gitu kan nanti ada oposisi. Di DPR-nya itu ada oposisi, jangan bersatu terus gitu kan. Karena apa? Kalau tidak ada oposisi, berat untuk mengawasi dan menolak kebijakan-kebijakan eksekutif atau kebijakan presiden yang bagus. Artinya kebijakan yang tidak bagus, ya kan? Tapi sebaliknya kalau PKS juga tidak bergabung, ada sebagian pendapat bilang ya jangan biarkan Pak Prabowo dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Seperti itu. Lalu kenapa PKS tidak beroposisi saja? Melanjutkan program ataupun kebijakan 10 tahun yang akan berlalu. Ya, informasi yang saya terima sih PKS pada dasarnya tidak keberatan beroposisi ya. Tapi kalau dari sekian partai yang lolos pemilu hanya PKS yang beroposisi, apalagi kabarnya PDIP pun akan masuk ke dalam kabinet Presiden Prabowo gitu kan. Tentu sangat berat bagi PKS untuk menjalankan fungsi oposisi. Karena yang namanya oposisi, pengalaman 10 tahun semua serba dibatasi. Gitu. Dan selama 10 tahun kemarin, hanya PKS yang benar-benar beroposisi. Yang lainnya, ya oposisinya hangat-hangat kuku lah ya. Seperti itu. Nah, sekali lagi, idealnya memang pemerintahan Prabowo ini ada oposisi. Sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, ada oposisi yang mengawasi, bersikap kritis, bahkan menolak. Tapi kalau tidak ada oposisi, gimana check and balance-nya? Seperti itu. Namun, kalau hanya satu fraksi, katakanlah PKS, dari 570 anggota DPR, PKS jumlah kursinya bertambah memang 2 kursi, jadi 52. Itu tidak 10%, berat. Untuk voting-voting pun berat. Itu belum lagi pasti kebijakan-kebijakannya, ruang gerak partai, ruang gerak dakwah, itu pasti dipersulit, gitu kan? Karena itu menurut kebijakan kawan-kawan pengurus partai di DPP, akan lebih baik bila kita berkoalisi.
Tapi kita lihat saja nanti setelah tanggal 20. Kalau misalnya ada orang PKS yang dilantik menjadi menteri, berarti PKS tidak beroposisi. PKS berkoalisi. Seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada kader PKS yang diangkat jadi menteri, berarti PKS bukan bagian dari koalisi. Ini juga sama dengan pendapat-pendapat yang sudah saya sampaikan pada kawan-kawan di forum yang sama. Seperti itu. Lebih bagus mana? Kalau ya dua-duanya bagus. Kalau saya pribadi sih, karena PKS kemarin dukung Anies gagal, ya sebaiknya memang PKS beroposisi. Tapi mendengarkan paparan-paparan dari kawan-kawan pimpinan PKS, berat sekali beroposisi, kemudian juga apalagi kalau misalnya PDIP misalnya bergabung, berarti cuma PKS yang beroposisi, akan semakin berat buat PKS. Dan juga akan amat disayangkan kalau Pak Prabowo tidak didampingi PKS. Khawatir kebijakan-kebijakan yang diambil justru lebih memberatkan rakyat. Sementara PKS sudah pasti PKS lebih peduli pada kepentingan-kepentingan rakyat. Kalau PKS nempel dengan Pak Prabowo di kabinet, PKS bisa mengarahkan agar kebijakan-kebijakannya lebih benar-benar pro rakyat. Seperti itu. Nah, jadi apakah PKS akan berkoalisi atau beroposisi? Kita lihat di pengumuman kabinet yang akan disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Kalau saya pribadi, ya saya lebih memilih PKS beroposisi ya. Tapi sepenuhnya saya juga memahami kesulitan-kesulitan pandangan program ke depan dari kawan-kawan pengurus di Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Bagi saya, mau beroposisi ataupun mau berkoalisi, yang penting utamakan kepentingan rakyat, utamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan saya berharap kebijakan-kebijakan rejim yang lama yang merugikan rakyat Indonesia, yang merugikan bangsa dan negara Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, itu bisa segera dicabut oleh Presiden Prabowo. Nah, untuk itulah pentingnya PKS mendampingi Pak Prabowo. PKS sendiri sudah berjuang dengan Pak Prabowo sejak 2014, dilanjutkan 2019, seperti itu. Jadi bekerja sama dengan Pak Prabowo, dengan kabinet ya Pak Prabowo, PKS tidak ada masalah karena sudah memahami chemistry-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya karena ada bisikan-bisikan lain, Pak Prabowo akhirnya tidak mengangkat orang PKS menjadi menteri, ya PKS pun sangat siap. Seperti itu. Nah, buat kawan-kawan, tentu penting kita bersikap kritis. Silakan sampaikan pandangan-pandangannya lewat media sosial, termasuk lewat akun YouTube, termasuk dalam forum chatting tanya jawab di sini. Demikian kawan-kawan. Jadi saya ingin mengingatkan, insya Allah ya kurang lebih 9 hari lagi kita akan mengucapkan rasa syukur karena terjadi pergantian presiden. Ini yang sudah lama kita tunggu. Kita ingin segera berganti presiden. 10 tahun sudah kelamaan. Ya, seperti itu. Dan tentu saja sebagai rakyat Indonesia yang cinta Indonesia, cinta rakyat Indonesia, saya berharap sekali seperti yang dilakukan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kalau ada kebijakan-kebijakan penguasa sebelumnya yang melanggar hukum, melanggar konstitusi, ya sebaiknya dituntut. Ya, sebaiknya negara tidak perlu melindungi. Karena itu resiko. Maka sekaligus juga pelajaran buat siapapun yang berkuasa,
Satu, jangan pernah membohongi rakyat. Kedua, jangan pernah membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Yang ketiga, jangan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Karena oke lah, selagi dia berkuasa, dia bisa untouchable, tidak tersentuh hukum. Tapi kan jabatan itu tidak lama. Ya. Jabatan tidak lama dan hukum harus benar-benar ditegakkan. Karena itu, kalau memang mantan penguasa itu salah melanggar hukum, maka saya mendukung apa yang dilakukan oleh Imam Besar Habib Rizik. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Said Didu. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan seperti Pak Amin Rais. Ajukan, gugat, tuntut, ajukan. Nah, saya berharap lembaga penegakan hukum tidak berpihak kepada orang-orang yang berkuasa maupun yang memiliki uang yang banyak, tetapi berpihaklah pada kebenaran dan keadilan. Seperti itu. Ada bagusnya kita juga mencontoh pemerintahan Malaysia. Mantan Perdana Menteri Najib yang melakukan tindakan korupsi, ya kalau dia salah, ya dituntutlah sampai akhirnya masuk penjara. Di Indonesia ada, ya belum pernah sih, gitu ya. Kalau urusan itu, kecuali urusan politik ya. Nah, jadi siap-siap menghitung hari, sebentar lagi terjadi pergantian presiden, setelah itu akan diikuti oleh pergantian menteri. Kita lihat apakah PKS berkoalisi atau beroposisi. Dan setelah itu saya berharap banget semua kebijakan-kebijakan rejim yang lama yang menyakiti hati rakyat, yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi, itu bisa dituntut, diajukan ke meja hijau atau ke pengadilan. Dan saya berharap lembaga penegakan hukum tidak melindungi mantan penguasa, tapi lebih melindungi rakyat Indonesia dan lebih berpihak kepada penegakan kebenaran dan keadilan. Karena ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang berkuasa kelak, agar pada saat berkuasa jangan membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Jangan membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Itu. Baik, apapun pendapat Anda, saya hargai. Kita lihat apakah PKS berkoalisi atau beroposisi. Ya, dua-duanya baik. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih mana? Ya sebaiknya beroposisi. Ya, meskipun saya paham betul alasan kalau PKS mengambil langkah berkoalisi. Saya paham banget gitu kan. Tapi idealnya memang beroposisi. Ya, walaupun sakit 5 tahun, 10 tahun gitu. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf.